Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laksita Rama Faiza dengan NIM K71211150 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kampus Kebumen Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan kali ini, untuk pemenuhan penugasan mata kuliah pendidikan Pancasila, saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, dan yang lebih spesifiknya yaitu Pancasila di era reformasi. Pembuatan video ini juga memiliki tujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana bentuk penyimpangan terhadap Pancasila di era reformasi. Lalu yang kedua, dapat mengimplementasikan nilai-nilai dalam Pancasila pada kehidupan sehari-hari dan memberikan informasi kepada semua orang agar menghindari hal-hal yang bertentangan terhadap Pancasila. Berdasarkan tujuan pembelajaran yang sudah saya sampaikan tadi, pasti teman-teman semua sudah memiliki gambaran tentang apa sih yang akan kita bahas di video kali ini. Ya, betul sekali. Jadi di video ini nanti akan membahas mengenai bentuk penyimpangan terhadap Pancasila yang terjadi di era reformasi. Untuk lebih lanjutnya, langsung saja kita ke pembahasan. Check it out! Baik teman-teman, seperti yang sudah terlihat di sebelah kanan saya ini, bahwa yaitu ada tulisan Perang Sampit, yaitu pertikaian suku Dayak dan Madura. Ya, jadi pada pembahasan kita kali ini akan membahas Perang Sampit, yaitu sebagai salah satu bentuk penyimpangan yang pernah terjadi di era reformasi, tentunya penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Akan tetapi sebelumnya disclaimer terlebih dahulu ya teman-teman, karena Perang Sampit ini melibatkan dua etnis yang ada di Indonesia. Jadi disclaimer bahwa penjelasan saya ini, pembuatan video ini itu bukan bermaksud untuk membuka kembali sejarah kelam yang pernah terjadi di Indonesia atau membuka kembali luka lama, bahkan menyinggung suatu kelompok etnis tertentu. Tetapi di sini saya hanya ingin menjelaskan dan memberi sedikit gambaran tentang sebuah tragedi yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu Perang Sampit. Teman-teman, tetapi sebelum melangkah terlalu jauh nih, kita perlu mengetahui terlebih dahulu tentang Sampit atau kota Sampit. Karena pasti judulnya saja Perang Sampit, pasti perang ini terjadi di tempat yang bernama Sampit. Sampit itu apa sih? Kita akan membahasnya setelah ini. Oke, langsung saja kita ke slide berikutnya ya, tentang Sampit. Jadi Sampit itu merupakan sebuah ibu kota kabupaten, Kota Waringin Timur di Kalimantan Tengah, Indonesia. Kota Sampit ini merupakan salah satu pemukiman tertua yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur, dan nama kota ini pun sudah ada disebut di dalam Kakawin Nagara Kertagama yang ditulis tahun 1365 dan juga di dalam Hikayat Banjar yang bagian terakhirnya itu ditulis tahun 1663. Sampit sebagai ibu kota Kabupaten Kota Waringin Timur itu karena dia merupakan salah satu kota terpenting yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Di samping secara ekonominya itu daerah ini merupakan daerah kabupaten yang relatif maju, juga karena kota Sampit ini terletak di posisi yang strategis. Karena dilihat dari peta regional Kalimantan Tengah, kota Sampit ini terletak di tengah-tengah, dan ini yang mengakibatkan atau yang menyebabkan posisinya itu sangat strategis. Ya, kemudian mengenai penduduk yang ada di kota Sampit, yaitu ada etnis Dayak, etnis Melayu, dan juga transmigran. Nah, etnis Dayak ini merupakan penduduk lokal yang masih menganut aliran kepercayaan nenek moyang. Lalu yang kedua ada etnis Melayu yang menganut agama Islam, dan yang ketiga yaitu ada transmigran. Nah, ini kenapa kok ada transmigran di Pulau Kalimantan, tepatnya di kota Sampit ini, yaitu karena dari program transmigrasi yang dicanangkan pada zaman pemerintahan Belanda dan puncaknya pada zaman era Orde Baru, dan mencapai 21% dari total populasi yang ada di kota Sampit.
Baik, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pembahasan perang sampit, yaitu pembahasan kita ya pada kesempatan kali ini di video ini, yaitu akan membahas tentang perang sampit. Nah, jadi konflik sampit ini atau perang sampit ini merupakan pecahnya kerusuhan antara dua etnis yang ada di Indonesia, yaitu antara suku Dayak yang merupakan penduduk lokal dan juga suku Madura yang merupakan pendatang karena program transmigrasi tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Jadi yang menjadi transmigran itu adalah suku Madura dari Pulau Madura. Perang ini terjadi pada Februari 2001 dan berlangsung sepanjang tahun itu. Baik, selanjutnya yaitu kepermasalahan dan bentuk penyimpangannya. Nah, awal mulanya terjadi perang sampit ini itu karena kesenjangan dan kecemburuan sosial antara suku Dayak sebagai penduduk lokal dan juga suku Madura sebagai pendatang. Nah, adanya program transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintah Belanda dan berlangsung sampai era Orde Baru itu menyebabkan kan banyak tuh penduduk Madura yang bertransmigrasi ke Kalimantan. Nah, akibat transmigrasi itu menyebabkan terganggunya kehidupan sosial dan kebudayaan etnis Dayak. Mengapa? Karena suku Madura sebagai pendatang itu mereka menguasai berbagai sektor perekonomian, sektor industri, sektor pertambangan, dan juga perkayuan yang ada di Kalimantan Tengah. Yang ada di kota Sampit terutama. Nah, ini menyebabkan suku Dayak sebagai penduduk lokal itu malah merasa mereka terhimpit, seperti tak berdaya di tanahnya sendiri. Jadi suku Dayak itu kerap kali mengalah kepada suku pendatang karena yaitu tadi ya, karena suku pendatang itu menguasai berbagai sektor industri dan juga perekonomian yang ada di tanah Sampit, dan menyebabkan suku Dayak sebagai penduduk lokal mereka menjadi mengalah di tanahnya sendiri. Dan juga karena para penebang kayu yang didominasi oleh suku Madura itu mereka terus mendesak masyarakat Dayak untuk berpindah tempat karena mereka akan menebang atau mengolah kayu yang ada di hutan-hutan tanah Dayak, tanah Sampit itu gitu. Nah, karena ini masyarakat Dayak pun terpaksa pindah ke perkotaan dan masyarakat Dayak pun tidak mampu bersaing dengan pendatang. Bahkan suku Dayak juga sering mendapat ketidakadilan di hadapan hukum bila mana suku Dayak pun menjadi korban. Nah, lemahnya penegakan hukum terhadap orang Madura yang melakukan kejahatan orang Dayak ini jadi sering terkesan penegakan hukum pada saat itu berat sebelah. Perang Sampit ini pecah pada tanggal 18 Februari 2001 karena adanya gerakan saling balas dendam antara suku Dayak dengan suku Madura yang pada awal mulanya dilatar belakangi oleh perkelahian yang terjadi di desa pertambangan emas Ampalit yang menewaskan salah satu warga Dayak. Akibat gerakan saling balas dendam yang terjadi antara suku Dayak dengan suku Madura itu tadi mengakibatkan berita ini semakin tersebar di seluruh daerah Kalimantan dan pertikaian atau pertempuran secara terbuka pun tak terhindarkan. Pada akhirnya jumlah korban dari perang Sampit ini pun terdapat 500 orang Madura yang tewas dan 100 diantaranya ditemukan tewas karena dipenggal kepalanya oleh suku Dayak. Karena suku Dayak dikenal sebagai suku yang memiliki sebuah ritual yang bernama ritual ngayau atau pemburuan kepala. Nah, ritual ini atau kegiatan ini itu dia memenggal kepala seseorang yang telah dibunuhnya, dan 100.000 warga Madura lainnya kehilangan tempat tinggal dan akhirnya diungsikan agar pertempuran ini tidak semakin meluas. Nah, teman-teman, kita kembali membahas mengenai permasalahan dan juga bentuk penyimpangannya ya. Nah, jadi sebenarnya kan awal mula terjadinya konflik Sampit ini itu karena kebijakan pemerintah yang salah dan tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila.
seperti di awal tadi, bahwa pada saat itu hukum itu dikenal sebagai hukum yang berat sebelah karena ketidakadilan yang diterima oleh suku Dayak. Mereka merasa terhimpit di daerahnya sendiri, dan suku pendatang yaitu suku Madura yang mereka menguasainya hingga melanggar aturan yang ada di suku Dayak begitu. Karena seharusnya kita di situ bumi dipijak, di situ langit, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung gitu. Tetapi suku Dayak sudah melewati, suku Madura sudah melewati batasnya, dan kebijakan pemerintah ini salah karena mereka tidak memperhatikan suku Dayak yang sebagai penduduk lokal. Mereka malah merasa diasingkan, mereka malah merasa hukum itu berat sebelah dan tidak adil kepada mereka begitu. Jelas-jelas kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan nilai luhur Pancasila. Lalu akibat keserakahan suku Madura tadi sebagai penebang kayu itu menyebabkan rusaknya hutan Kalimantan yang sebagai sumber jati diri suku Dayak. Dan karena suku pendatang semakin menguasai berbagai sektor perekonomian dan industri yang ada di Kota Sampit, yang ada di Kalimantan Tengah pada saat itu membuat suku Dayak sebagai penduduk lokal semakin pada posisi yang tidak berdaya. Dapat disimpulkan bahwa Perang Sampit ini jelas-jelas tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun saran untuk semua pihak agar senantiasa ingat dan sadar akan pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari, setiap tindakan kita di kehidupan sehari-hari. Untuk saran yang pertama yaitu masyarakat dan pemerintah perlu disadarkan lagi akan pentingnya kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila. Agar apa? Agar terciptanya kehidupan yang aman, tentram, dan damai. Jika kita selalu menerapkan setiap tindakan kita itu selalu diterapkan pada sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu yang kedua, menekankan kembali pentingnya Pancasila. Yang ketiga, yaitu memberi perhatian lebih terhadap pendidikan Pancasila di semua jenjang pendidikan. Karena memang pada kenyataannya untuk saat ini pendidikan Pancasila itu hanya diberikan atau hanya diajarkan itu di perguruan tinggi saja. Tetapi seharusnya pendidikan Pancasila ini juga perlu diterapkan di semua jenjang pendidikan, baik untuk SD, SMP maupun SMA. Agar apa? Agar kesadaran akan nilai-nilai Pancasila, penerapan Pancasila itu sudah tertanam sedari dini. Dan semakin beranjak dewasa, maka dia akan semakin terbiasa untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila pada setiap tindakannya di kehidupan sehari-hari. Lalu untuk saran yang keempat yaitu kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah seharusnya senantiasa mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila agar tidak terjadi lagi kejadian seperti yang pernah terjadi di Kalimantan Tengah pada saat itu yang mengakibatkan Perang Sampit ini terjadi. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga dengan video ini dapat menambah wawasan teman-teman semua serta gambaran mengenai bentuk penyimpangan terhadap Pancasila yang pernah terjadi di Indonesia, serta menambah pemahaman kita akan pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila pada setiap kebijakan yang akan diambil, yang akan dikeluarkan, dan juga tindakan yang akan kita lakukan agar terciptanya lingkungan yang tentram, damai, sejahtera, tanpa perseteruan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.